di dialog intelektual pagi hari ini dengan topiknya adalah sketsa pendidikan Indonesia di masa COVID-19 ya. Sudah tersambung bersama salah satu narasumber kita yang akan kita ajak berbincang-bincang. Dan selama 1 tahun ini pula pemerintah mencoba untuk melakukan segala daya dan upaya demi memulihkan kondisi di sejumlah sektor agar tidak terpuruk seperti di bidang pendidikan ya. Meski pembelajaran tatap muka harus ditiadakan dan diganti dengan sistem pembelajaran daring atau online, ini setidaknya memberikan solusi cepat agar tidak terjadi kelesuhan dalam sistem didik ajar anak-anak di Indonesia ya. Dan kita sudah tersambung bersama narasumber kita yang pertama yang kita akan ajak berbincang-bincang. Ada Bapak Rusdian, kita coba sapa beliau. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah dalam kondisi sehat ini. Sehat ya. Ini posisi lagi di sekolah atau lagi di kampus atau di mana ini Pak? Ya, kebetulan lagi berada di luar kota, saya di Jakarta. Oh, oke. Lagi tugas ya Pak ya? Lagi tugas. Nah, bagaimana Bapak sendiri melihat potret dunia pendidikan ini di tengah pandemi COVID-19 ini Pak? Ya baik, menurut saya potret pendidikan di Indonesia saat ini merupakan satu bentuk usaha maksimal dari pihak pemerintah untuk mengoptimalisasi pendidikan melalui berbagai cara. Yang salah satunya program PJJ, jarak jauh ya, yang dilakukan pemerintah dengan menyusun berbagai bentuk kurikulum darurat untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia gitu. Tapi walaupun begitu, masih juga ada beberapa tantangan, hambatan, rintangan sehubungan dengan sesuatu yang bersifat darurat ini. Mengingat karena kondisi siswa yang dari pendidikan dasar memang belum terbiasa untuk melakukan koneksivitas daring, sehingga perlu bimbingan orang tua. Jadi kinerja atau apa yang dilakukan orang tua itu perlu 2 kali lipat gitu. Sehingga pekerjaan orang tua selain dia mendidik, mengasuh dan lain sebagainya, dia juga ikut dalam proses pendidikan di rumah gitu. Nah ini menjadi kendala buat kita semua. Baik, dan ini kan sudah 1 tahun lebih COVID-19 ini melanda Indonesia bahkan dunia ya. Iya. Bagi guru atau seorang pengajar, apa dampak yang paling Bapak rasakan sendiri nih Pak? Ya tentunya bukan hanya guru, pada dasarnya semua orang pasti punya dampak yang sangat riskan sekali ya. Kalau kami guru itu berbeda pola pandang ya. Ada guru yang tingkat berasal dari ASN, juga ada juga guru yang non PNS ya. Jadi tingkat kemampuan atau kesejahteraan setidaknya input output dari apa yang diperkerjakan itu menyangkut tentang kondisi keuangan itu akan berdampak total terhadap kualitas mereka gitu. Satu sisi kebutuhan yang biasanya bagi guru itu untuk meningkatkan mutu dan kualitas itu melalui hal yang biasa dilakukan melalui media-media yang normal, dia harus bisa mencari alternatif lain agar bisa pembelajaran itu tercapai dengan sukses. Nah ini yang menjadi kendala besar buat guru, apalagi guru-guru matematika, IPA, bahasa yang memang membutuhkan tatap muka dalam proses pembelajaran gitu. Tapi inilah strategi guru, disinilah tantangan buat kita para guru ini untuk mencari strategi yang jitu dalam rangka pembelajaran ini yang lebih berkualitas. Seperti itu menurut saya. Baik. Nah ini bukan hanya para siswa saja yang mungkin terkendala dengan gaptek ya, tapi iya, benar. Kita juga tidak menutup kemungkinan banyak guru-guru yang juga mungkin terkendala dengan masalah itu. Seperti apa nih Pak? Menurut pandangan Bapak sendiri? Nah itulah yang menjadi kendala kita bersama, bahwa kondisi kemampuan tiap guru itu kan berbeda dalam hal penanganan iptek ini ya, teknologi terutama komputer. Kalau menggunakan HP itu seperti biasa dalam taraf komunikasi normal, itu WhatsApp itu hal yang biasa. Terkadang kan kita ada yang guru, kalau sekarang saya bilang istilahnya guru milenial ya. Kalau guru milenial itu sanggup dia menggunakan apapun dalam bentuk apapun, dia bisa menggunakan. Tapi kan kita yang dari usia 50-an ke atas yang pasca mendekati prapensiun ini itu butuh banyak menyesuaikan diri terhadap kondisi yang ada gitu, sehingga butuh bantuan lah gitu.
maaf cakap kita menggunakan komputer, internet atau sistem learning, itu kan perlu sangat sekali butuh bantuan teman-teman yang lain. Nah, ini yang menjadi kendala kita gitu. Tapi walaupun begitu, segala bentuk tanggung jawab itu memang tetap dilaksanakan guru dengan berbagai cara, bantuan dari orang lain, dari teman, dari keluarga dan lain sebagainya. Tetapi yang perlu menjadi perhatian penuh buat teman-teman kita, para guru honorer di Indonesia, ada sesuatu yang sangat menyedihkan yang saya sering mendengar berita dan curhat dari teman-teman, bahwa bahkan gaji mereka dalam tiap bulannya dipotong sehingga setengah dari hal yang normal ya, dari normalnya, sehingga kendala ini menjadi sangat sekali riskan buat perhatian pemerintah terhadap guru-guru honorer. Memang saat ini adalah bantuan-bantuan guru honorer ya, tetapi untuk dari yayasan sendiri atau dari pihak sekolah sendiri itu sama sekali tidak memberikan beberapa pandangan, walaupun memang ada juga sih beberapa sekolah-sekolah yang sangat perhatian kepada para gurunya gitu, misalnya dengan memberikan kuota tambahan atau menambah bentuk jaringan internet di sekolah dan lain sebagainya gitu, sehingga memfasilitasi. Tetapi tidak semua atau tidak menyeluruh seluruh guru di Indonesia mendapatkan fasilitas tersebut begitu. Baik, buat pendengar yang ingin bertanya juga boleh pergunakan WhatsApp kita di 0811616944. Kita masih membahas tentang bagaimana sebenarnya apakah efektif atau juga mungkin bagaimana potret dunia pendidikan di tengah pandemi COVID-19 yang masih terus melanda ya. Kita masih berdialog terus dan Pak Rusdian ini selama mengajar daring, apa nih yang menjadi keluhan para siswa-siswi atau peserta didik yang mungkin menjadi keluhan mereka atau juga mungkin curhatan mereka sehari-hari seperti apa nih Pak? Dari hasil beberapa cerita dari para siswa saya tentang kondisi daring ini, mereka mengeluh jangankan tatap muka langsung, jangankan COVID ini daring begini, tatap muka langsung aja mereka nggak paham gitu dan butuh pendampingan, apalagi dengan kondisi seperti ini gitu. Untuk beberapa hal mereka itu memang sangat sekali kurang misalnya terutama pendanaan ya, dari hal kuota. Terkadang kan banyak guru yang memberikan 1 hari saja, semua guru memberikan bahan yang berbentuk video atau berbentuk kuota-kuota yang melebihi batas gitu, sehingga mereka butuh banyak biaya dalam hal ini gitu. Belum lagi tuntutan, terkadang ada beberapa sekolah-sekolah yang harus menyediakan fasilitas buku, sehingga buku paket ini harus dibayar. Jadi banyak lagi kendala-kendala yang mereka pikirkan. Ini yang menjadi kendala gitu. Ya, jadi keefektivitasan ini tidak berjalan dengan baik gitu. Makanya ada beberapa alternatif yang kami lakukan dari pihak sekolah atau dari pihak guru gitu, misalnya dengan melakukan kunjungan ke rumah, tapi dengan berkelompok ya, hanya 5 orang atau 7 orang dalam 1 bulan sekali, berkeliling ke rumah para siswa untuk mengecek kesiapan mental dan psikis mereka dalam hal pembelajaran ini sebagai bentuk kedekatan kita gitu. Walaupun itu kita tetap menjaga protokoler kesehatan kepada mereka gitu. Tapi yang pasti di sini banyak sih keluhan-keluhan mereka. Untuk sementara ini buat mereka, bagi mereka terhadap saya sangat terbantu sekali dengan adanya video-video pembelajaran yang diajarkan oleh gurunya secara langsung, sehingga mereka merasa bahwa gurunya berada dekat langsung di depannya gitu. Ini yang menjadi satu bentuk pembelajaran, tetapi ini perlu divariasi gitu. Artinya divariasi bukan hanya video pembelajaran melulu, tetapi bisa ditambahi dengan beberapa games atau permainan-permainan sehingga menghilangkan kejenuhan buat mereka. Jadi kuis-kuis dilakukan di grup WA sehingga mereka ada sedikit perhatian penuh terhadap pelajaran yang kita ajarkan kepada mereka gitu. Seperti itu. Nah, itu kan kalau misalnya dari keluhan peserta didik atau mahasiswa-mahasiswi ya. Bapak mungkin juga pernah sharing sama orang tua ini, bagaimana keluhan-keluhan dari orang tuanya sendiri terhadap peserta didik yang juga belajar daring seperti sekarang ini, Pak. Iya. Sebenarnya mereka sangat menuntut guru sebagai motivator, fasilitator dalam hal pembelajaran menuntaskan pendidikan ini.
Rata-rata orang tua itu pada mengeluh dan mereka banyak yang tidak sabar gitu menghadapi kondisi anaknya yang mendampingi anak dalam belajar. Kadang-kadang anak itu curhat ke kita guru bahwa kadang dipukul, dijewer, di apa dan lain sebagainya. Ini kan satu bentuk apa ya, mungkin ketidakbiasaan orang tua untuk melakukan pendampingan secara rutinitas gitu. Ya memang hal yang ini memang sesuatu yang menurut saya yang memang terjadi adanya gitu. Satu sisi lain mungkin ini penyebabnya karena para siswa ini memang butuh pendampingan dalam hal pembelajaran ini gitu. Menurut saya seperti itu. Nah, ketika kita belajar langsung tatap muka itu kan mungkin bisa terbangun emosional yang langsung bisa kita lihat ya. Iya benar. Nah, kalau misalnya pembelajaran daring ini bagaimana nih Pak membangun emosional atau juga mungkin mood peserta didiknya. Jadi kadang-kadang banyak mereka di rumah itu mungkin belum siap atau juga mungkin dengan dengan fasilitas atau juga mungkin kondisi yang mereka itu kayak nggak serius untuk menikmati yang namanya proses belajar mengajar. Itu seperti apa nih Pak? Ini buat saya pribadi ya, saya punya strategi tersendiri yang saya lakukan sehingga anak-anak itu lebih tertarik. Tahap pertama, anak-anak itu kan lebih cenderung suka WA gitu. Jadi saya selalu intens perharinya itu WA-an dengan siswa-siswa saya, cuap-cuap istilahnya dalam kata-kata yang menurut saya informal. Mereka itu terbuka gitu. Jadi pada saat komunikasi tidak resmi itu menciptakan satu hubungan komunikasi yang erat gitu. Jadi apapun instruksi yang kita lakukan, Ananda besok kita masuk ya kalau bisa kita ketemu semua gitu. Jadi dialog-dialog yang seperti itu tuh menyebabkan mereka tuh intensitas perhatiannya bertambah. Itu pertama. Yang kedua, kita melakukan satu bentuk menghilangkan rasa kebosanan dalam setiap pembelajaran, misalnya di 2 kali dalam seminggu atau bisa 3 kali dalam seminggu saya melakukan games atau quiz gitu di dalam WA ini gitu. Dan quiz itu kadang-kadang pada saat datang nanti ke lokasi saya berikan entah hadiah atau apalah gitu. Nah kebetulan saja memang siswa saya ini sangat senang dengan kondisi diadakannya games atau kuis-kuis seperti itu. Jadi mereka berlomba gitu. Jangankan siswa, mahasiswa juga sama seperti itu gitu. Pada saat pembelajaran itu kadang-kadang dia videonya itu dimatikan. Video mereka itu mereka matikan. Dia jalan-jalan tuh kemana-mana nggak dengerin apa yang kita beri materi itu. Tapi kalau saya harus wajib on cam gitu, atau nanti 5 menit sebelum itu saya buat kuis jadi mereka tetap berada pada kondisi itu. Nah itu strategi buat kita gitu. Cuma memang ada juga kendala buat kita siswa atau mahasiswa yang internetnya itu lola ya, jaringannya, karena kan mereka tinggal bukan hanya di Medan ya, tapi di bagian pelosok-pelosok Sumatera Utara yang memang masih at home di rumah gitu. Jadi kendala internet ini menjadi sebuah tantangan buat kita. Jadi saya mengulang kembali setelah selesai pembelajaran, kadang-kadang sore hari atau malam hari ada beberapa mahasiswa atau siswa saya juga yang kadang-kadang chat ke saya bahwa tadi jaringannya lola gitu, mereka harus mengadakan pembelajaran mandiri dengan saya. Ya sesempat saya lakukan. Baik Pak, ini ada pendengar yang ingin mencoba untuk bergabung atau ingin bertanya nih. Boleh. Sapa dulu. Boleh. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bapak Kores Kota Medan dengan Perlindungan Harap di Kota Bogor. Iya. Langsung saja nih Pak dengan topik kita yang kita angkat pagi hari ini, pertanyaannya. Ya, salam hormat Ibu ya, itu ya. Bapak. Oh Bapak. Salam hormat Bapak. Ya. Semangat Sehat. Alhamdulillah di Bogor udah uji coba tatap muka ya. Ini masalah jejak pendidikan ya. Iya. Benar sekali. Seperti apa Pak untuknya khususnya Sumatera Utara dan kabupaten kota sekitar masalah pendidikan ini di IPA-nya, ilmu pengetahuan alam ataupun IPS-nya seperti apa di tengah-tengah pandemi ini Pak? Ya, karena selama pelajaran daring kita tidak pernah
kita pelajari ilmu pengetahuan alam ini kan, karena tidak bisa tetap muka langsung. Kalau matematika sih mungkin kita gampang kan. Seperti apa Pak? Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Mungkin ditanggapi sedikit Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Perlindungan ya. Iya. Oke. Bapak, kalau di Sumatera Utara mungkin kondisinya beragam, berbeda, letak posisi itu berbeda karena penyebaran COVID ini juga berbeda. Jadi kebijakan-kebijakan dari pemerintah setempat juga melakukan proses itu berbeda. Ada bagian tempat di Sumatera Utara yang memang sudah mengadakan tatap muka ya, walaupun tetap menggunakan protokoler kesehatan. Tetapi untuk Kota Medan ini masih tetap melakukan proses daring, mengingat kondisi dan penyebaran COVID ini masih belum bisa diantisipasi dengan baik gitu. Walaupun demikian mungkin nanti ada kebijakan-kebijakan lanjut tentang protokoler kesehatan dalam rangka menciptakan pembelajaran secara langsung gitu. Untuk pelajaran IPA, karena kebetulan memang saya bukan guru IPA ya, guru bahasa Indonesia, tetapi setahu saya di Kota Medan ini beberapa guru IPA itu selalu melakukan pembelajaran dengan metode pembuatan video pembelajaran gitu. Jadi video pembelajaran itu guru melakukannya di video pembelajaran di-share ke siswa gitu. Atau bisa ada juga pembelajaran itu melalui grup WA, gurunya merekam video itu dari WA, misalnya pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari ya, melakukan uji coba dan lain sebagainya, membuat telur asin dan lain sebagainya, itu dipraktekkan oleh guru dan di rumah murid itu melakukan dengan cara yang sama gitu. Jadi itu merupakan proses yang diantisipasi oleh guru sejauh mana dan sebisa mana mereka lakukan gitu. Artinya di sini semua materi pelajaran sebenarnya bisa ya, semua materi ya, semua materi pelajaran bisa. Saya guru bahasa juga pada saat pembelajaran pidato ya, pembelajaran pidato itu saya melakukan. Intinya kita guru ini harus bisa melakukan di depan siswa dulu gitu. Jadi selama ini kan kita pembelajarannya inquiry ya, artinya belajar menemukan. Nah kali ini kita harus ubah caranya, karena proses menemukan itu tidak akan pernah bisa jika tidak melalui proses-proses tatap muka langsung gitu. Walaupun ada sih yang bisa gitu, tapi tidak. Lebih baik kita sebagai guru menjadi ikon contoh dulu dalam melakukan tindakan-tindakan itu gitu Pak. Jadi instruksi-instruksi yang berjalan itu harus sesuai dengan prosedur SOP dari kita gitu. Jadi pembelajaran itu tetap terpantau dengan baik. Menurut saya seperti itu Pak. Jadi berjalan dengan baik. Apapun dan bagaimanapun kondisinya, kita harus sebagai guru sigap dan siap melakukan interupsi dan interaksi terhadap kondisi yang ada gitu. Dengan berbagai cara kita harus bisa lakukan gitu. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi itu menjadi sebuah tantangan buat kita ke depan, karena apapun ceritanya guru adalah tenaga profesional bersertifikasi. Jadi dengan kondisi kompetensi yang ada yang kita miliki, setidaknya kita harus bisa mampu merelevansikan kehidupan kita sebagai guru di dalam kehidupan kita yang nyata sehari-hari dari masa pandemi ini. Menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih Bapak sudah bergabung bersama RRI di pagi hari ini, dan sukses terus, sehat terus buat kita semuanya. Selamat melanjutkan berbagai kegiatannya kembali Pak ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Ada narasumber kami yang pertama, Guru Madrasah Sanawiyah 1 Medan, sekaligus staf pengajar di UINSU, Bapak Rusdian Effendi. Dan terdengar kami juga nanti akan berdialog kembali masih di topik yang sama. Ada narasumber kami yang berikutnya, nanti ada pengamat pendidikan Unimed ya, yaitu Bapak Joharis Lubis. Dan nantikan di program 1 RRI Medan Kanal Inspirasi di Lintas Medan Pagi.